Perkenalkan, nama saya Indriani Siregar, kelas 12 IPS 2, nomor urut 20, SMA RK Budi Mulia Pematang Siantar. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan, perlu kita ketahui apa itu iptek. Iptek adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Teman-teman, pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI yang saya bahas di sini itu dilihat dari aspek sosial budaya, hukum, dan hankam. Yang pertama dilihat dari aspek sosial budaya. Pengaruh positif. Pertama, orang dipermudah dalam berkomunikasi dengan orang lain. Melalui internet, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berada di wilayah yang sangat jauh. Melalui media sosial, sebagian orang dapat bertemu dan berkomunikasi dengan teman dan saudara yang sudah lama tidak bersua. Misalnya, kita berada di Sumatera Utara dan kita memiliki seorang teman yang berada di Jawa Barat. Nah, karena perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sekarang, kita dapat berkomunikasi dengan teman kita tersebut. Pengaruh positif yang kedua adalah dengan teknologi internet, berbagai informasi dan hiburan dapat diperoleh dengan cukup mudah. Kita dapat memperoleh informasi dan menikmati hiburan yang dulu sangat sulit untuk diperoleh. Misalnya, kita dapat mengetahui informasi tentang kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi dari internet. Selain itu, kita juga dapat menikmati hiburan-hiburan yang ditayangkan di berbagai media sosial. Pengaruh positif yang ketiga adalah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi membuat kita mudah mengetahui berbagai budaya yang terdapat di dunia. Hal ini dapat mendorong kita makin menghargai perbedaan, baik yang terdapat di masyarakat Indonesia maupun di masyarakat dunia. Nah, karena perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sekarang, kita dapat dengan mudah mengetahui informasi-informasi tentang budaya-budaya yang terdapat di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, selanjutnya adalah pengaruh negatif. Yang pertama, orang dipermudah berkomunikasi dengan orang lain melalui teknologi, sehingga cenderung menghindari tatap muka secara langsung. Sementara itu, tatap muka secara langsung penting dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Karena kemajuan teknologi komunikasi sekarang, banyak orang menghindari tatap muka secara langsung. Bahkan dalam suatu perkumpulan saja, mereka hanya fokus pada gadgetnya masing-masing. Hal itu mengurangi komunikasi secara langsung terhadap orang lain. Nah, pengaruh negatif yang kedua adalah sebagian anak sejak kecil sudah kecanduan smartphone, sehingga cenderung selalu ingin bermain smartphone dan keberatan jika diminta belajar atau membantu orang tua. Tidak hanya orang dewasa, anak kecil saja sudah kecanduan bermain smartphone. Pengaruh negatif yang ketiga adalah maraknya budaya asing masuk melalui berbagai saluran informasi dapat mengikis budaya asli Indonesia bila tidak disaring dengan baik. Karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang, banyak budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Budaya-budaya asing ini dapat merusak budaya asli Indonesia apabila kita tidak menyaringnya dengan baik. Yang kedua dilihat dari aspek hukum dan pertahanan keamanan atau hankam. Pengaruh positif. Yang pertama, bagi penegak hukum, perkembangan teknologi seperti pemeriksaan DNA dapat mempermudah kepastian identifikasi pelaku kejahatan. Penggunaan teknologi pemeriksaan DNA juga dapat mengurangi kesalahan dalam menentukan pelaku kejahatan. Nah, dari hal ini, jelas kita ketahui bahwa perkembangan iptek sangat membantu penegak hukum. Pengaruh positif yang kedua adalah teknologi pemantau seperti CCTV dapat mempermudah pembuktian kejahatan yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang. Rekaman CCTV dapat menjadi bukti awal karena memperlihatkan peristiwa yang terjadi. Pengaruh positif yang ketiga adalah perkembangan teknologi pertahanan keamanan dapat membantu negara dalam mengatasi ancaman peperangan dengan negara lain. Penggunaan teknologi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menganalisis informasi secara langsung dapat membantu bila terdapat ancaman. Selanjutnya adalah pengaruh negatif. Yang pertama, terdapat teknologi penyadapan yang dapat menyadap dan merekam pembicaraan telepon seseorang.
Teknologi ini dapat dimanfaatkan secara negatif oleh orang yang berniat jahat terhadap orang lain. Yang kedua, pemalsuan identitas seseorang di dunia maya dapat terjadi. Penggunaan identitas orang lain dapat digunakan untuk tujuan kejahatan. Akibatnya, orang yang dipalsukan identitasnya dapat dihukum, walaupun ia tidak melakukan kejahatan yang dituduhkan. Pengaruh negatif yang ketiga, pencurian data kartu kredit dapat terjadi secara elektronik. Kartu kredit palsu dapat digunakan oleh orang lain untuk membeli barang. Akibatnya, pemilik kartu kredit asli akan terkena tagihan walaupun ia tidak membeli dan menerima barang tersebut. Demikianlah penjelasan saya tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI dilihat dari aspek sosial budaya dan aspek hukum dan hankam. Sekian dan terima kasih.